ini peringatan bagi yang soleh. Ini rumah orang tenang. Kalau mau dimai, terus masalah ahli sunnah wal jamaah. Ini rumah orang tenang. Dalam konsensus ahli sunnah yang disepakati ulama. Jadi riyen zaman Kanjeng Nabi Sugeng, zaman Kanjeng Nabi Nabi Sugeng. Ini pun namun menghentikan umatku itu sebenarnya terpecah wae. Itu pulau sing selamat kita. Nah ketika itu Nabi ditanya, "Man ya Rasulullah?" Lalu satu yang selamat itu siapa? Nabi namun jawab, "Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang mengikuti saya dan para sahabat saya. Kemudian oleh sahabat itu ditafsiri, ya pokoknya orang baik. Nah, ketika periode tabi'in, pengikut sahabat mulai Hasan Basri, ya pokoknya periode tabi'in, yang paling populer yang katanya Hasan Basri, Mujahid, atau bin Abi Robah, itu ulama-ulama populer. Sinten dikerimah yang murid Ibnu Abbas. Itu terus ditafsirkan ahli sunnah wal jamaah itu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Terus berjalan sampai sekitar tahun 200 berapa itu 250, 240. Terus itu dikonversi menjadi begini. Ini rumah tenang ini. Ahli sunnah itu orang yang mengikuti dalam fikih antara 4 mazhab. Kalau enggak Syafi'i, kita mulai ngarep Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jika dalam kategori ini dalam konsensus ulama sedunia, kasus Arab Saudi Wahabi itu masih ahli sunnah wal jamaah. Karena Wahabi itu mengikuti mazhab Hambali. Kita beda dengan Wahabi itu hanya masalah ziarah nawa. Jurus puan dan kritik-kritikan perkara tahlil dari ziarah nawa. Terus dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tauhid mengikuti salah satu Abu Musa Asy'ari atau Abu Mansur. Dalam tasawuf mengikuti Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam siapa? Ini Nah, kenapa akhirnya paham-paham ahli sunnah dibakukan demikian? Karena kita ini kan sudah 1434 dari Rasulullah. Itu sudah tidak mungkin mengakses gawe Nabi kecuali lewat para ulama. Ulama ini yang menjaga ketasawufan. Termasuk Imam Ghazali. Termasuk Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, logika yang dibangun ini yang barusan saya baca tadi. Misalnya pulau niku ditetir anak kiai. Bapak saya itu hafal Quran. Saya ditetir anak kiai hafal Quran. Terus saya mulai kecil dididik supaya hafal Quran. Ini yang bikin kan tidak saya. Saya tidak bisa milih bapak. Mungkin ya itu milih bapak. Kalau milih ini milih SBY. Anak itu kan juga itu milih. Itu di luar ikhtiar dia. Tahu-tahu ada yang ditetir anak presiden, anak menteri, anak kiai. Tapi ada yang ditetir anak preman. Terus ditetir anak preman dididik ala preman. Paham ini? Ketemu ning isor jembatan. Kawinnya ya ora kawin, ujug-ujug diproduk, si milik wis wakal wis ilang kan. Bapak ya ora roh anake. Dididik preman. Anak kiai dididik dia. Nah, cara berpikir kita, anak kita waras. Aku ditetir anak bapak ya ora ikhtiar. Aku ditetir di lingkungan yang baik juga ada ikhtiar. Artinya saya kan belum memberi kontribusi kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang saya ngamal iso khilaf-khilaf. Misalnya aku merasa, wah aku saya mulang di Yogyo, aku mulang di Sinau, tak ada wangi ngebis 6 jam. Iya kalau sekarang orang bisa mengklaim diri seakan-akan dia ikhtiar, seakan-akan. Tapi milik saya punya bapak, ada ikhtiar saya. Saya ditetir punya lingkungan yang baik, tidak ikhtiar. Begitu juga ngomong nakal itu juga mulai cilik orang kepengen di bapak preman. Tapi ngerti-ngerti ditetir di bapak. Tahu-tahu juga punya lingkungan yang baik. Nah, jika kita mendapat nikmat bukan karena kontribusi kita atau karena ikhtiar kita, berarti yang maringi nikmat setiap saat itu mencabut. Karena tidak ada kewajiban bagi pemberi nikmat untuk mematuhi apapun karena dia tidak mendapat apa dari kita. Nah, dengan demikian tiap wong soleh kudu duwe khawf, mergo setiap saat dicabut pengira. Mulai dari Nabi tempon Nabi mawon dungo ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dini.
Ya Allah, dan saya molak-malik hati kula tetap mau seneng jenengan. Sampai sahabat jangan ya Rasulullah, masa jenengan bisa rubah, bisa kafir. Dari kanjeng Nabi, inna qalbal mu'min baina asbu'aini min asabi'ir rahman, yuqallibu kaifa. Atine Allah, iku atine wong mukmin iku antarane dolanane pangeran, diwolak-walik. Di kulon ku menangi di konco dadi wong alim bangga, dadi wong apil Quran bangga. Wong tani iki ora suka, kudune ana gunane kabeh. Tetep ana duduk dibuwe ora repot. Dia menangi banggane, menangi kecewane. Mergo masalah. Jadi jika Anda mendapat itu semua tanpa ikhtiar Anda, kudune kudu ditenang dari pangeran. Lan ketemu ya mbuka timbal huruf tapi kalbi. Terus juga preman, itu wae. Siapa yang mengira kalau yang termasuk orang terpenting dalam Islam Sayyidina Umar? Padahal reputasinya preman. Menurut masyhur tentang disepakati ulama tarikh di Kanjeng Nabi ini udah Mekah ya enggak. Kesahabat yang Islam itu kok sopan-sopanan itu kuno rawani mati. Jadi Kanjeng Nabi itu ya rada nyesal. Ngene tok ngaco, no? Sayyidina Umar itu riyen preman pasar Ukas di dekat Mekah, ora wonten pasar nopo Ukas. Jadi pasar Mekah dijinah nopo Ibu ini tali sarapan, dan ibu nak tidur. Jadi kalau McTesson nanti nak tidur, sing kalah, sing menang, tidak ubah. Sing kalah ya untuk kalau ini bagi tertimpa DPR, aku DPR nih bu, kemudian DPR terus kalah. Pasti nanti di penjara barang ini pun belum terjadi rasa ruang. Gus, aku takut. Bener jenengan, dan pengenalan nanya gambar bang ini. Partai Islam di partai berperadaban. Gedeng konser disingkir. Nah, apa tinju? Oke, omongannya wong bingung gitu. Sama seperti itu saya untuk hidayah ternyata itu sebenarnya masuk akal benar. Tadi mau nang masjid ya, alhamdulillah belum buka pos masjid. Masuk akal kan? Iya. Tinju kasus Madison sing menang di 3. Kalau sing menang untuk $1.000, sing kalah untuk 500. Lalu wong peradaban, wong rak bener, wes bener. Sing kalah jadi, dari sombong sampai sing nyalek kalah jumai. Jadi dia juga pengen partai-partai sedikit berperadaban. Sing kalah cuma singkong tapi nopo dikai. Lalu kiai ngomong kok kiai lagi populer apa ini sisi tidak populer. Mergo pangeran mencontohi tinju barang elek. Itu sing kalah ya kok. Untuk apa? Sing kalah untuk panggo berubah, bergemangan, dan menang untuk mahkota berdua. Jadi cara ini itu tamparan Tuhan. Kenapa dalam dunia enggak benar? Punya perilaku yang lebih waras bagaimana? Ya waras kesekitarnya benar pikiran itu. Dan ini contoh mawon itu contoh. Nah, mau saya balik tentang itu. Malah ngendikan Nabi, aku jadi Nabi. Iku ora tahu iso apa. Dia ada kontribusi kepada Tuhan. Mau mulai cilik sudah didesain calon Nabi. Apa Nabi diangkat jadi Nabi ngenteni berjihad perang Khaibar, perang Uhud kan ya enggak. Mulai cilik sudah didesain. Artinya tanpa ikhtiar dari beli. Apa Abu Jahal mulai cilik tahu preman cilik tetap suci. Tapi dia ditegur jadi kafir. Enggak ada yang tahu. Nah, berhubung kita semua mendapat iman yang tidak ikhtiar kita, mereka mendapat kafir juga tidak ikhtiar kita. Mulanya kudu tetap haus. Lah haus itu mesti dengan minimal ojo nuntut, ojo nopo. Ya mau cari kini aku hafal Quran, ngalim ke rumah, wong kini banyak kurang ajar, gak bermati ulah. Wong goblok, wong ngalim TK, itu kudu ngaji nah, itu obat. Mestinya cara berpikir ini, alhamdulillah, dibarinya alim, dibarinya hafal Quran. Mesti ini ku cekal. Pulau nu ambil duit, cek nulis dengan buku harian pulau. Ya Allah, pulau nu perwara. Pulau rong jenengan jadi pangeran pulau nu perwara. Pulau bayang itu terlalu sumber mati aku. Nanti turunnya ya sedang memang. Pulau bukan nanti bayang orang sekali bukan suara pulau terus juga benar. Malah bayang pulau nu mungkin tak kenal pulau. Jadi kalau kalian lagi, nikmat yang kamu dapatkan semua itu nikmat engkau. Itu menjadi kacau mergogok untukmu. Kenapa Quran? Nah, alim butuh tidur, nanti jalan butuh depeng, nanti berdoa butuh mobil nih. Nah, mobil nih waktu dua main.
Sama mewah, bermewah penghasilan itu kudu mewah. Lu pengiran kudu tuntut-tuntutan. Terus pengiran akhirnya terakhir, lah orang ajar. Rokok, terakhir pengiran gawin udah itu. Ada tadi dilatih melihat bahwa nikmat minallah dan kita tidak berhak mengkonversi nikmat itu menjadi terkombinasi dengan nikmat-nikmat yang lain. Ini gila. Ini kalau tak cerita, terus mungkin kalau balik malah cerita tentang ahli sunnah wal jamaah. Ngata misalnya perbandingan. Suatu saat, ini contoh nyata nih, begini ikhya, makanya termasuk ulama tasawuf. Wonten preman, itu orang tenang. Wonten preman, masyhur orang itu preman. Ini ceritanya ada di ikhya, di bab rojak. Nanti sama cari di bab rojak, kita berujak. Ada yang mengebabkan itu di Babul Kibri. Imam Ghazali mengulang cerita ini tak berapa kali. Kadang dimasukkan di Babul Taub, kadang dimasukkan di Babul Kibri. Sinten Nabi Isa. Nabi Isa itu masyhur sekali punya penderet setia disebut kaum Hawariyin. Kaum apa? Kaum Hawari itu lainnya putih-putih, gak tahu masir. Jadi ketorong yang lainnya juga macam. Mereka tidak tahu apa. Masir. Ini orang spesialnya Nabi Isa. Tang putih-putih nak jamaah bareng Nabi Isa, Nabi Isa tindakan bareng Nabi. Terus ponggone mriku ora terkenal preman, wis masyhur nek dene preman gangster, masyhur. Nah, pas Nabi Isa jalan-jalan, terus tadi gua pesemaan, gua pengajian, Nabi Isa ngajak nopo penderek. Si preman ini tadi digerakkan sama Tuhan hatinya. Ya Allah, wong kok soleh-soleh ngono. Fa'alla atabarraku bihi. Mbok yo aku untuk Itu spontan dia merangsek dekat preman ini. Si preman ini merangsek melok pelaku bareng kelompok Hawari ini. Bareng pelaku si Hawari ini yang jejer itu risi. Mereka dia terkenal wong suci kok jejer preman. Jadi lo risi. Nah ketika lo risi saat itu juga Allah tersinggung. Kondo Nabi saya misal Hawari itu saya tak hapus gak bisa jadi wali. Yang wali itu preman. Sekarang juga ya. Mau dene kena apa ya Allah, kok dosa ngoten mawon langsung sampean hapus sangka wali. Aku paling tersinggung nek ana wong son. Mergo ngatur kekuasaan, ku ngatur iradah. Dene apa ngatur iradah, ku nek aku ora iso ngampirno wong Iku cuma aku tersinggung. Ya ta'ala ala fulan, Allah asbirallahu. Dene ngatur-ngatur. Lah mulane rata-rata kiai pesantren. Gua besok go preman maling ora tau loro. Lah cara kiai kok saiki nek ngomong nakal semangat. Nah kiai yang sampe rata-rata ora. Mergo setiap saat ditoru. Mana ada di kiai pesantren kok preman yo akrab. Ya sebagian yo mana yo padha-padha. Kok ini modal ya rapat itu jelas. Sebagian yo pancen berharap setiap saat orang perlu. Jadi kepinginannya lo ngomong gitu. Nah, misalnya sini aja, zaman modalnya nakal, tapi aja relek, sama ngaji bodoh. Paham, tapi itu memang penting. Setiap saat ono perlu, akhirnya sing iki dadi wali. Sing iki itu dadi wali, sing iki boten. Karena dia punya reputasi dari Nabi Isa, mau pangeran dawuh, ngamalnya tak habiskan semua. Dia boleh lagi jadi wali, tapi dari nol. Itu kelas mana kalau waktu berarti preman mau. Preman untuk poin. Mulai nopo. Nah, kalau nggak percaya sama lihat di ijak di Babul Kibri, termasuk gede mungkin. Tempat termalih. Ada seorang wali, ini rumah orang tenang. Ini cerita dia itu sujud di masjid. Ada preman kampung gitu. Tak seorang orang sujud. Tidak sih. Parah, nopo. Sujud ramai juga, semuanya tidak. Tadi dari si wali tadi mungkin wali waktu dapat ngaji ya. Wali rangalim, wali apa? Dia langsung bilang, ya Allah, tidak mungkin kau memaafkan orang ini karena meninjak orang yang sudah sujud kepada. Ternyata jawabannya pengiran apa? Saat ini juga dia tak maafkan karena dia tidak tahu. Tapi kamu tidak saya maafkan karena ngatur-ngatur irodah saya. Ngatur-ngatur. Aku lagi dikonok-konok kayak geger belakang. Aku pengeran sing gawe tahu nang di baro ke wong-wong. Jadi aku sirine kena aku roh kowe ra jelas kok nambarno. Sajane ya roh aku sampean ra jelas kok.
Kulo yo ora muka sak, tapi dia tak barno. Mane kulo yo ilmu nih, nomor rona tau yo dino. Mending kudu golek kari, nak maksiat kudu golek kari. Tapi nak wong setiap saat iso. Terus cerita ketiga, ini sing diceritani Imam Ghazali. Kenapa dia menjadi tokoh sufi? Nabi Ibrahim. Ini ya sebab kita begitu. Nabi Ibrahim ditawani tiang mati. Nabi Ibrahim terkenal lupa. Di masjid tadi itu minta makan. Ibrahim terkenal lupa. Karena minta makan. Dari Nabi Ibrahim menjadi kiai. Ya bisa belum Islam, tapi syaratnya kayak belum Islam. Nah, Islam dari berat, nah Islam syaratnya. Ya masih ini orang itu aku mau dibukso, aku mau pengen apa? Islam. Perlu dicatat istilah Islam itu dimulai Nabi Ibrahim. Itu mak populernya era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya istilah Islam itu dinasul Quran oleh Nabi Muhammad. Ada wajah itu bilang apa? Jadi wasaba upama jala alaikum fitini min haraj millata abikum Ibrahim. Huwa sama kumul muslimin. Huwa Ibrahim sama kumul muslimin. Tapi kalau mau mulai, yang mana Islam mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah Islam itu binasil Quran dimulai dari Nabi Ibrahim. Ini dengan ayat wajah itu billahi faqadiyati wasaba upama jala alaikum fitini min haraj millata abikum Ibrahim. Huwa sama kumul muslimin. Dua Ibrahim yang samakum al-muslim. Ibrahim yang pertama kali darani wong koyo-koyo jenenge muslim. Paham? Nabi Ibrahim itu terus tiange majusi gak iso. Aku orang kepengen Islam. Akhirnya wong itu balik kanan. Bareng melaku itu beberapa jangka orang berikir mungkin 20 meter atau pintar. Nabi Ibrahim kan dia orang Khalilur Rahman, kasih pernah ditegur. Ya Ibrahim, motongnya keimanan di sartil Islam. Itu wong ibu itu jadi kafir. Itu tua, ibu mulai 40. Itu imanan terus. Padahal ora tau iman berarti. Kok kowe pengen keimanan pisan wae nyarat loro. Jadi wong ibu umur 40 tahun, berarti pengirannya keimanan dia 40 tahun tanpa syarat. Aku sing pengirannya nyarat kowe Islam kowe kok. Kowe nyarat loro. Mulanya lagi gitu kok. Ya majusi tanpa syarat. Ya majusi tanpa apa? Sing nyongko to. Lah nek syarat hidayah kudu bener umat kan hidayah. Entah urip-uripe dadi nopo. Lah berhubung itu hidayah tanpa ikhtiar, sing nakal dadi preman tanpa ikhtiar. Iku padha-padha potensi sitok sul khotimah, sitok husnul. Mana kon sering dengar ya mukol di dulu tapi kalau dia alati mana yang amatin biasanya diwacana Yusuf itu waru dari amanu di kau lihat di hayat di dunia wakil ya penting kalau aturakan jadi hatimu ya jadi kalau jadi ulama itu rugi kontrandong ya tadi ya semuanya potensi ya cuma ngapang pulau lama meskipun lebih suruh kau cuma benar ada susah meskipun kalau nak susah ya keliru. Misalnya kasus kulo ada potensi suhu khotimah, tapi kena susah ya keliru. Pengiran itu diajaran ngoten. Mergo kena susah berarti mungkiri nek mate. Wong karuan saiki bentuk hidayah kok susah, berarti ki yo keliru. Untuk hidayah kok. Tapi dia terlalu pede mesti kusnul khotimah ya bentuk bisa. Orang mau ngendhalekno perkara kok. Percaya? Tapi iki sakit ngene-ngene ae mau kamu aku dadi mati wis. Penting ngene-ngene ini sebenarnya cocokan dengan daerah